Gengs, bentar, coba jawab jujur di hati kalian. Siapa di sini yang tiap hari buka mobile banking cuma buat ngecek satu hal? THR udah masuk belum? Tenang, kalian nggak sendirian. Soalnya belakangan ini kabar soal THR tahun 2026 lagi rame banget dibahas di mana-mana. Ada yang bilang sudah cair, ada yang bilang masih nunggu aturan, bahkan ada juga yang ngaku sudah lihat rincian di aplikasi Taspen. Nah, biar nggak makin bingung karena info yang simpang siur, di video ini kita bakal bahas semuanya secara lengkap, santai, tapi tetap jelas dari awal sampai akhir. Jadi ceritanya gini, Presiden Prabowo Subianto secara resmi sudah menetapkan kebijakan terkait pencairan tunjangan hari raya atau THR untuk aparatur negara. Kebijakan ini bukan cuma buat satu dua kelompok saja, tapi mencakup banyak pihak di lingkungan pemerintahan. Mulai dari PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, para hakim, sampai para pensiunan PNS. Jumlah penerimanya juga bukan angka kecil, totalnya mencapai sekitar 9,4 juta aparatur negara yang bakal menerima THR dan juga gaji ke-13. Bayangin saja, hampir 10 juta orang akan merasakan manfaat kebijakan ini. Dari sisi anggaran, pemerintah juga menyiapkan dana yang cukup besar, yaitu sekitar 50 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini disiapkan agar hak para aparatur negara bisa terpenuhi sekaligus membantu menjaga perputaran ekonomi menjelang Lebaran. Untuk para pensiunan sendiri, pemberian THR ini juga punya makna khusus. Pemerintah menyebutkan bahwa THR bagi pensiunan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka selama bertahun-tahun mengabdi kepada negara. Jadi walaupun sudah purna tugas, kontribusi mereka tetap dihargai. Besaran THR untuk pensiunan dihitung berdasarkan komponen pembayaran pensiun bulan Februari 2025. Komponen itu meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tambahan penghasilan lainnya yang memang menjadi bagian dari pembayaran pensiun. Presiden Prabowo Subianto juga sudah menandatangani peraturan pemerintah nomor 11 yang mengatur kebijakan pemberian THR serta gaji ke-13 bagi aparatur negara. Dengan adanya peraturan ini, dasar hukumnya menjadi jelas sehingga proses pencairan bisa berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, nikmat usia serta nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul kembali di channel ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta kepada kita semua yang mudah-mudahan istiqamah mengikuti sunnah beliau sampai akhir hayat. Salam sejahtera saya sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu serta saudara-saudaraku para pejuang bangsa, baik yang masih aktif mengabdi sebagai ASN, prajurit TNI, anggota Polri, maupun para purnawirawan dan pensiunan. Yang saya hormati dan saya banggakan, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Di kesempatan kali ini, kita akan ngobrol soal topik yang hampir setiap tahun selalu jadi perhatian banyak orang. Topik yang selalu ditunggu, selalu bikin penasaran, dan selalu bikin orang bertanya-tanya. Ya, apalagi kalau bukan tunjangan hari raya atau THR. Hari ini tanggal 4 Maret 2026, suasana sudah memasuki bulan Ramadan. Seperti biasa, menjelang Lebaran informasi soal THR mulai ramai bermunculan. Ada kabar yang bikin hati senang, ada yang bikin bingung, bahkan ada juga yang menimbulkan keresahan karena sumbernya tidak jelas. Ada yang bilang THR sudah cair, ada yang bilang masih menunggu aturan, ada yang mengaku sudah melihat rincian di aplikasi Taspen. Bahkan ada yang bertanya kapan Presiden akan mengumumkan secara resmi. Supaya Bapak Ibu tidak terombang-ambing oleh informasi yang simpang siur, di video ini kita akan membahas semuanya secara runtut dalam satu cerita yang mengalir dan mudah dipahami. Kita akan bahas mulai dari perkembangan kebijakan, sinyal pengumuman, fenomena munculnya rincian di layanan Taspen, perkiraan jadwal pencairan, komponen THR, gambaran estimasi nominal, sampai tips agar pencairan berjalan aman dan terhindar dari penipuan. Kita semua paham bahwa THR bukan sekadar uang tambahan. Buat banyak keluarga, THR itu sering jadi penopang pengeluaran selama Ramadan. THR membantu persiapan Lebaran, membantu biaya mudik, menutup tagihan yang menumpuk, memberi ruang untuk sedekah dan zakat, bahkan kadang menjadi penyambung kebutuhan keluarga yang tidak bisa menunggu sampai gaji berikutnya. Jadi wajar kalau topik ini selalu menarik perhatian besar. Saya juga paham ada Bapak Ibu yang setiap hari cek saldo rekening. Ada yang rajin memantau berita, ada yang bertanya ke teman di kantor.
bahkan ada yang menunggu kabar dari bank. Makanya mari kita sikapi dengan tenang. Kita tetap optimis dan bersyukur, tetapi juga tetap waspada serta berpegang pada informasi resmi. Kita mulai dari hal paling dasar yaitu jalur kebijakan. THR untuk ASN, TNI, Polri, dan pensiunan biasanya membutuhkan payung hukum yang jelas. Biasanya prosesnya dimulai dari pernyataan pemerintah, kemudian disusul dengan aturan resmi sebagai dasar pelaksanaan, dan setelah itu barulah proses pencairan berjalan. Belakangan ini sudah muncul sinyal positif bahwa pemerintah memang sedang memproses kebijakan THR 2026, termasuk penyediaan anggaran yang cukup besar. Di tengah sinyal tersebut muncul juga kabar bahwa pengumuman resmi tidak disampaikan oleh kementerian, melainkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Inilah yang membuat banyak orang menunggu. Karena biasanya kalau Presiden sudah mengumumkan, itu berarti semuanya sudah siap berjalan. Tinggal menunggu administrasi dan penyaluran saja. Lalu muncul pertanyaan besar, kapan pengumuman itu akan keluar? Banyak orang memperkirakan waktunya tidak akan lama lagi. Kenapa? Karena Ramadan sudah berjalan dan Lebaran diprediksi jatuh sekitar tanggal 20 atau 21 Maret 2026. Kalau kita hitung mundur, waktu untuk menyalurkan THR supaya bisa digunakan masyarakat sebelum Lebaran memang tidak terlalu panjang. Pemerintah biasanya punya kepentingan menjaga daya beli masyarakat dan menjaga perputaran ekonomi. Karena itu wajar kalau spekulasi tentang pengumuman minggu ini semakin ramai. Namun sekali lagi, prinsip yang paling kuat tetaplah informasi resmi. Jadi silakan memantau kanal resmi pemerintah, tetapi jangan mudah percaya pada informasi yang hanya berbasis katanya tanpa sumber jelas. Biasanya setiap tahun ada momen yang selalu menarik. Ketika pengumuman resmi keluar, suasana langsung berubah. Grup WhatsApp ramai, tetangga saling bertanya, timeline media sosial penuh dengan kabar THR, banyak orang langsung cek saldo. Ada yang pergi ke ATM, ada yang buka mobile banking, ada juga yang langsung menghubungi rekan kerja. Hal seperti itu wajar. Tetapi yang perlu dipahami adalah pencairan tidak selalu terjadi secara serentak, ada prosesnya. Jadi jangan panik kalau ada orang yang sudah menerima lebih dulu, sementara kita belum. Sekarang kita masuk ke fenomena yang belakangan ramai dibahas oleh para pensiunan, yaitu soal TOS Taspen. Beredar kabar bahwa ada peserta yang membuka akun TOS Taspen, lalu melihat rincian pembayaran yang diduga sebagai THR sudah muncul. Kabar seperti ini cepat sekali menyebar apalagi kalau disertai tangkapan layar. Reaksi orang pun berbeda-beda. Ada yang senang dan berharap besok cair. Ada yang skeptis dan menganggap itu hanya error sistem. Ada juga yang penasaran apakah di akun mereka akan muncul hal yang sama. Perlu dipahami bahwa TOS Taspen adalah layanan digital yang digunakan peserta untuk mengakses informasi terkait pensiun. Dalam banyak kasus, ketika sistem sedang mempersiapkan pembayaran, kadang ada komponen yang mulai muncul di menu tertentu seperti rincian pembayaran atau riwayat transaksi. Ketika angka tambahan muncul, wajar jika orang langsung mengaitkannya dengan THR. Namun perlu diingat bahwa munculnya rincian di sistem tidak otomatis berarti dana sudah ditransfer. Anggap saja seperti kita memesan barang secara online. Status pesanan berubah dari diproses menjadi siap dikirim. Itu berarti barang sudah disiapkan, tetapi belum sampai di rumah. Begitu juga dengan rincian di sistem. Itu bisa menjadi tanda bahwa data sudah dimasukkan dan proses sedang disiapkan, tetapi uangnya belum tentu sudah masuk ke rekening. Jadi boleh senang, tapi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa THR sudah cair. Sekarang kita bahas soal jadwal pencairan, ini tentu bagian yang paling ditunggu. Biasanya pemerintah berusaha agar THR dibayarkan sekitar 10 hari kerja sebelum Lebaran. Jika Lebaran jatuh sekitar 20 atau 21 Maret 2026, maka awal hingga pertengahan Maret menjadi rentang waktu yang masuk akal untuk pencairan dimulai. Sebagai gambaran, jika dihitung mundur dari 20 Maret, sekitar tanggal 6 Maret sering disebut sebagai salah satu titik awal prediksi pencairan. Namun perlu ditekankan bahwa ini bukan tanggal pasti. Ini hanya analisis berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya. Pencairan juga bergantung pada kapan peraturan resmi diterbitkan dan kapan instruksi pencairan diberikan. Untuk ASN pusat, prosesnya biasanya dimulai dari satuan kerja yang memproses data, kemudian diverifikasi, lalu diterbitkan perintah pencairan, disalurkan ke bank, dan akhirnya masuk ke rekening. Untuk ASN daerah, prosesnya juga melalui pemerintah daerah masing-masing, walaupun tetap mengacu pada kebijakan pusat. Sedangkan untuk pensiunan, penyaluran biasanya melalui lembaga pengelola seperti Taspen atau Asabri, yang bekerja sama dengan bank penyalur.
Disinilah sering terjadi perbedaan waktu penerimaan. Ada yang masuk lebih dulu, ada yang menyusul beberapa hari kemudian. Bahkan dalam satu instansi pun bisa berbeda tergantung proses administrasi dan bank penyalur. Jadi kalau nanti ada teman yang sudah menerima lebih dulu sementara kita belum, jangan langsung panik. Yang penting cek secara berkala dan pastikan rekening tidak bermasalah. Selanjutnya kita bahas komponen THR. Untuk ASN aktif, THR biasanya terdiri dari beberapa komponen seperti gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan atau uang makan, serta tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Di banyak instansi juga ada tunjangan kinerja atau tukin yang bisa membuat nominal THR berbeda-beda. Itulah sebabnya ada ASN yang menerima THR dalam jumlah besar, sementara yang lain lebih kecil. Semua tergantung instansi dan komponen tunjangan masing-masing. Untuk pensiunan, komponen THR biasanya lebih sederhana. Umumnya terdiri dari pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan. Karena sudah tidak lagi menerima tunjangan kinerja, nominal THR pensiunan biasanya lebih stabil. Sekarang soal estimasi nominal. Golongan A biasanya berada pada kisaran gaji pokok jutaan awal, sehingga THR minimal juga berada di kisaran tersebut. Golongan 2 bisa berada di kisaran 2 hingga 4 juta rupiah atau lebih tergantung masa kerja. Golongan tertinggi biasanya berada di kisaran 3 hingga 5 juta rupiah atau lebih. Golongan IV dengan masa kerja panjang bisa mencapai 4 hingga 6 juta rupiah atau lebih. Namun angka tersebut baru gambaran dasar tanpa memperhitungkan tunjangan kinerja bagi ASN aktif. Jika tunjangan kinerja dimasukkan, total THR bisa meningkat jauh, bahkan mencapai belasan juta rupiah, tergantung instansi dan jabatan. Terakhir ada beberapa tips penting agar pencairan THR berjalan lancar. Pertama, pastikan rekening bank masih aktif. Banyak kasus keterlambatan bukan karena THR tidak dibayar, tetapi karena rekening penerima bermasalah atau dorman. Kedua, waspada terhadap penipuan. Menjelang THR biasanya banyak penipu yang mengirim pesan atau link palsu. Jangan pernah memberikan PIN, password, atau kode OTP kepada siapapun. Ketiga, gunakan cara pengecekan yang aman seperti mobile banking resmi atau layanan resmi Taspen dan Asabri. Keempat, rencanakan penggunaan THR dengan bijak. Dahulukan kebutuhan penting, bayar kewajiban, sisihkan untuk sedekah, dan jika memungkinkan simpan sebagian untuk tabungan. Semoga penjelasan ini membantu Bapak Ibu memahami situasi dengan lebih jelas sehingga tidak mudah terpengaruh kabar yang tidak pasti. Semoga kita semua diberi kesehatan, dimudahkan urusan, dan semoga THR 2026 benar-benar cair tepat waktu serta membawa keberkahan bagi keluarga kita semua.